Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana dong? Ini menurut Alkitab. Nah, kalau menurut tafsir saudara kita umat Islam, menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang menangkap Yesus adalah gubernur sendiri beserta para prajurit. Dari mana mereka dapatkan pemahaman seperti ini, Bapak Ibu? Begitu ngawurnya, lari jauh sekali daripada Alkitab. Itu kenapa bisa mereka tafsirkan seperti itu? Karena sudah tertanam kebencian di dalam hati dan pikiran mereka terhadap Alkitab dan terhadap orang Kristen itu sendiri. Sehingga bermacam cara mereka goreng isu bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, tetapi orang yang diserupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Segala cara dilakukan oleh Polycardos, teman-teman, termasuk dengan merekrut murtadin-murtadin, baik itu yang asli maupun yang odong-odong. Mereka begitu masif membuat konten-konten propaganda dan juga konten-konten yang menghasut, memprovokasi orang. Dan mereka menanamkan kebencian kepada orang-orang Kristen, supaya apa? Supaya teman-teman kita yang Kristen tidak mau mengenal Islam, membangun tembok pembatas antara mereka dengan umat Muslim, antara mereka dengan yang namanya Islam. Ini ibaratnya seperti orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, jangan main ke taman, jangan kamu keluar rumah, main ke depan ya. Taman di depan rumah itu ada monster, ada hantu. Kalau kamu main ke sana, nanti kamu ditangkap, diculik sama hantunya. Orang tua saat tidak ingin anaknya main ke depan rumah, main ke taman tersebut, orang tua mengarang cerita-cerita yang menyeramkan, supaya anak tersebut tidak berani untuk ke depan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Polycardos, karena mereka sadar, dengan adanya teknologi informatika, dengan adanya internet, makin banyak jemaat-jemaatnya, makin banyak orang-orang yang belajar mengenal tentang Islam, dan akhirnya menjadi mualaf. Jadi segala cara mereka lakukan untuk membendung ini. Salah satunya apa? Membuat kesaksian-kesaksian palsu. Jadi kalau yang pertama, mamanya bilang, ada hantu di depan. Ini mamanya yang ngomong. Terus yang kedua, mama rekrut. Ya, mamanya rekrut anak tetangga atau anak orang, suruh sampaikan ke anaknya, ya, sampaikan. Ini ada abang nih. Abang ini dulu pernah nih diculik sama hantu di depan. Nah, si abang ini ngomong sama anak ibu ini. Iya, jangan ke sana, Dek. Ada hantu di sana. Abang dulu pernah diculik. Nah, begitu teman-teman. Jadi murtadin ini dipakai oleh para Polycardos untuk bersaksi dusta. Untuk bersaksi dusta. Mengatakan ajaran Islam itu beginilah, begitulah. Terus mengatakan bahwa di Islam diajarkan untuk membenci. Membenci orang Kristen. Ngeri, teman-teman. Doktrin yang ditanamkan kepada umat Muslim adalah doktrin kebencian. Kebencian kepada Kristen. Dan itu terus digaungkan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana pandangan-pandangan antar umat beragama di Indonesia ini menjadi kacau balau. Karena memang ternyata diajarkan kebencian tersebut. Banyak teman-teman yang komentar WA kepada saya, nanya. Dia bilang seumur hidup, dari kecil, dia nggak pernah diajarkan untuk membenci agama lain. Ustadz-ustadznya, alim ulama, nggak pernah mengajarkan seperti itu. Dan dia terkejut. Ternyata di sebelah, kok bisa ya diajarkan? Kok bisa? Di gereja, bayangkan. Di gereja diajarkan untuk membenci agama lain. Seperti yang kita lihat dilakukan oleh murtadin dan ya para Polycardos ini. Sudah banyak bukti-bukti saya tampilkan ya, bagaimana mereka mengatakan bahwa Islam itu beginilah begitulah,
Islam adalah musuh dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Polycarpus satu ini, yang memang direkrut ya, sebagai tim khusus untuk mempengaruhi saudara-saudara muslim kita. Mereka tergabung di grup Murtadin Indonesia. Mereka dianggap sebagai garda terdepan, pasukan khusus untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Ya, salah satunya si Effendi Usman, yang kita tahu seorang anak durhaka, yang karena kemiskinan hidupnya, memilih untuk murtad, memilih untuk menjadi seorang Polycarpus. Nah, kita dengarkan dulu, nanti kita akan bandingkan efek dari mereka. Mereka pikir dengan cara seperti itu akan mengurangi, akan menghambat orang untuk mengenal kebenaran. Ternyata tidak ya. Kita dengar dulu. Bapak Ibu. Makanya saya selalu mengajak teman-teman, para penginjil dimanapun berada, para apologet, supaya kita selalu berada di garda terdepan untuk meluruskan pemahaman yang sudah dibengkokkan. Apa yang mereka salahkan selama ini terhadap Alkitab, kita adalah orang yang paling depan berdiri untuk meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kita luruskan pemahaman yang selama ini merasuki hati dan pikiran saudara-saudara kita. Termasuk hati dan pikiran saya dulu sebelum saya mengenal kebenaran, Bapak Ibu. Sama persis pemahaman saya dengan pemahaman mereka. Makanya saya pernah katakan, Bapak Ibu, bahwa pemahaman saudara-saudara kita itu karena turun-temurun, sudah didoktrin dari kecil. Maka sampai hari ini doktrin itu masih tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Kapan doktrin itu bisa lepas dari hati dan pikiran teman-teman kita, Bapak Ibu? Ketika mereka menerima Injil, ketika mereka menerima Kristus Yesus. Nah, selama tidak mereka terima, selama itulah apa yang terselubung dalam hati dan pikiran mereka, tidak ada penyingkapan. Maka sekali lagi, ayo para apologet, para penginjil, kita harus berada di garis terdepan untuk meluruskan pemahaman teman-teman kita yang sudah lama dibengkokkan. Fakta yang ketiga, Bapak Ibu, menurut Alkitab bahwa yang menangkap adalah tentara Romawi beserta para tua-tua agama dan dibawa ke gubernur yang mengadili Yesus. Tetapi menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa yang menangkap Yesus justru adalah gubernur sendiri beserta para prajurit. Ini ngawur, dan ngawur, Bapak Ibu. Menurut Alkitab bahwa yang menangkap adalah tentara Romawi beserta para tua-tua agama dan dibawa ke gubernur yang mengadili Yesus. Nah, ini menurut Alkitab. Nah, kalau menurut tafsir saudara kita umat Islam, menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa yang menangkap Yesus adalah gubernur sendiri beserta para prajurit. Dari mana mereka dapatkan pemahaman seperti ini, Bapak Ibu? Begitu ngawurnya, lari jauh sekali daripada Alkitab. Itu kenapa bisa mereka tafsirkan seperti itu? Karena sudah tertanam kebencian di dalam hati dan pikiran mereka terhadap Alkitab dan terhadap orang Kristen itu sendiri. Sehingga bermacam cara mereka goreng isu bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, tetapi orang yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Allah. Untuk apa diserupakan? Kapan diserupakan? Siapa nama yang diserupakan? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Maka sesama penafsir sampai hari ini belum jelas siapa yang mati di salib itu. Jadi ujung-ujungnya mereka ambil satu kesepakatan. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kesaksian murtadin ya seperti itu terus, teman-teman. Menanamkan kebencian, provokasi. Coba saya tanya di sini, teman-teman. Ada nggak yang diajarkan untuk membenci agama lain? Nggak ada kan? Tetapi kenapa Polycarpus dan laskarnya ini selalu seperti itu? Sebenarnya apa sih yang menjadi latar mereka nggak puas dengan kondisi Indonesia ini? Padahal jelas-jelas Indonesia ini diakui sebagai negara yang sangat toleransi. Bahkan Paus Fransiskus itu dengan bangga mengatakan dia bangga dengan toleransi yang ada di Indonesia. Bayangkan, pemimpin tertinggi Katolik mengatakan bangga dengan toleransi yang ada di Indonesia. Yang buat keributan ini kan selalu laskar-laskar Polycarpus dan Polycarpusnya. Dan di sini saya berkali-kali sampaikan, buat teman-teman Katolik, mari kita berangkulan tangan,
bergandengan tangan melawan Polycarpus ini yang memang sedang menyusup di agama saudara kita yang satu, yaitu Protestan, karena dianggap Protestan ini yang gampang disusupi, agama yang paling gampang disusupi, karena memang setiap denom berdiri sendiri, jadi nggak bisa di cross check. Kalau di Katolik nggak bisa, ngaku sebagai uskup Romo pasti dicek. Kalau di Islam mereka bisa menyusup, itu kita nggak pungkiri. Ada juga Polycarpus yang menyusup ke Islam, tapi dia menghancurkan atau mengobok-ngobok dari dalam. Kalau untuk provokasi, mereka harus gunakan Protestan. Protestan dipakai untuk memprovokasi umat Muslim, supaya umat Muslimnya marah. Nah, mereka gunakan. Jadi mereka bersembunyi di balik teman-teman Protestan, terus mereka lempar batu. Mereka serang agama Islam, supaya ada serangan balasan dari pihak Muslim. Sedangkan di Muslimnya, mereka tikam kiri kanan. Mereka buat kacau di internal Islam. Nah, inilah Polycarpus itu yang harus kita lawan. Dan ternyata teman-teman, upaya bejat mereka ini tidak membuahkan hasil. Mereka kira dengan cara-cara seperti itu bisa memadamkan, meredupkan cahaya Islam. Ternyata tidak. Makin banyak orang yang menemukan hidayah. Dan salah satunya adalah Bro Anton Hansen ini ya. Bro Anton Hansen ini seorang Cindo, ya, seorang Cindo yang tertarik Islam setelah mendengarkan lagu-lagu dan juga mendengar bagaimana hujatan demi hujatan dibuat oleh Polycarpus. Ya, jadi dia tertarik, penasaran, ya, kenapa Islam selalu digambarkan sebagai agama jelek, apa benar seperti itu? Dia cross-check, dia cari tahu. Nggak telan mentah-mentah. Karena memang pernyataan Polycarpus ini nggak boleh kita telan, teman-teman. Harus kita cross-check kebenarannya. Dan saudara kita ini benar-benar untuk meng-cross-check ya. Bagaimana pengalaman beliau? Ya, kita dengarkan dulu. Main bulu tangkis. Allahu alam dari mana, cuma katanya namanya Hansen. Oh. Jadi dikasih nama yaudah Stefanus Hansen. Oh, gitu. Yang bercita-cita menjadi seorang pendeta dulu, penginjil Stefanus kan dulu, yang katanya mati dirajam karena mengabarkan Injil pada saat itu. Ya itu harapan orang tua anak dulu sebenarnya. Masya Allah. Nah ini langsung aja nih kita beranjak nih. Mas Hansen dulu kan udah diharapkan kelahirannya Mas Hansen ini diharapkan oleh orang tua sebagai apa tadi pendeta. Iya. Nah, mulai dari kecil atau selama masa di agama apa dulu Kristen Protestan. Kristen Protestan. Nah itu seperti apa sih Mas Hansen dulu tuh kehidupannya, tak rajin beribadah segala macam atau gimana? Iya alhamdulillah. Oh alhamdulillah ya maksudnya. Orang tua anak itu keluarga khususnya tergolong keluarga yang aktif mungkin di gereja ya. Untuk alirannya sendiri anak Betel, GBI Betel Indonesia. Bahkan kakak sepupu anak pun penyumbang terbesar dan nikah dengan seorang pendeta di Betel pada saat itu. Ya untuk keluarga seperti itu setiap minggu segala macam aktif lah pada saat itu, pada masanya. Itu berapa bersaudara atau Mas Hansen gimana? Ana 2 bersaudara, kebetulan Ana yang paling bontot. Oh paling bontot. Iya. Oh. Intinya dulu tuh rajin, ngerti segala macam. Nah ada nilai-nilai yang ini nggak ditanamkan orang tua? Hansen kamu begini harus begini nanti udah betul gitu. Kalau untuk nilai-nilai ya nggak ada sih, cuman mungkin orang tua tidak tersadar mungkin ya kalau anaknya bakal seperti ini gitu kan. Karena dalam sejarah keluarga anak itu pun tidak ada sebenarnya yang masuk ke dalam Islam dan baru anak pribadi kebetulan. Gitu. Makanya tidak ada kecurigaan, tidak ada suatu inspirasi dan segala macam lah untuk anak saya indikasi Islam, tidak. Makanya tidak ada. Ya paling kategorinya adalah lo harus ke gereja gitu. Pada saat itu. Pokoknya ya jadi anak yang baik tuh. Iya, gereja segala macam. Oh gitu. Nah, kita langsung skip nih Mas Hansen nih. Dari yang rajin beribadah segala macam, itu kenal Islam gimana? Kok bisa kenal Islam? Kenal Islam itu sebenarnya ada suatu kondisi di mana anak kan dulu masa-masa SMP dimulai pada saat itu. Anak masih sering ngikutin orang tua anak, ibu anak khususnya ke pasar. Oh ke pasar. Ke pasar. Di pasar itu kan berbagai macam orang, berbagai macam kondisi lah pada saat itu. Iya. Nah dulu tuh zaman-zamannya kaset CD. Ya. Terlepas dari para ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan musik itu haram, ada yang enggak, Ana tidak berbicara itu. Ana pertama kali tertarik itu dengan lagu-lagunya Wali pada saat itu.
Wali band. Sering banget tuh disetelkan. Kok enak kan gitu. Akhirnya ya yang tadinya lagu-lagu kita di handphone itu zaman-zamannya yang pakai micro SD kan. Lagu-lagu Nasrani nggak tahu kenapa berubah semua jadi lagu-lagu Wali pada saat itu. Masya Allah. Ya, dari situ mulai kok enak dari sisi kenyamanan sih, lebih tepatnya dari syair-syairnya, dari syiar dakwahnya Wali tersebut, kata-katanya tuh nggak tahu kenapa langsung masuk aja gitu, langsung enak, enjoy lah bahasa sekarangnya gitu. Itu sih untuk awal pertama kali kenapa anak kenal dengan Islam pada saat itu. Oh, dulu Islam sebelum mengenal melalui Wali Band ini ada terinfluence apa gitu? Islam tuh diasosiasikan oleh Mas Hansen, Islam tuh agama yang begini gitu. Pastilah. Pasti ya. Bagi orang tua anak, Islam itu adalah agama yang gak jelas gitu loh. Maksudnya pertama dari masalah kematian, yang lain kan semua ada yang di rata-rata peti semua ya kalau kita lihat dari agama lain. Cuma Islam yang pakai kain kafan. Sampai pernah ketika ngomong lagi kumpul keluarga, tuh kok Islam begitu ya? Pada mau emangnya nanti meninggal dimakanin cacing segala macam. Kan kalau kita keren pakai jas, pakai peti mati kan seperti itu. Yang kedua, semua agama itu kalau dilihat sekarang, maaf, makan babi kan ya. Islam sendiri bahkan suatu lontar dari perkataan Ibu Ana. Bapak Ana maaf. Kok bodoh banget ya Islam ya? Orang daging enak seperti ini malah diharamkan gitu kan. Dan oh iya ya, makanya dia bilang apa sih Islam? Ana tuh paling benci dulu sama dengan Islam. Maksudnya, Ana juga dikalahkan waktu itu dengan Islam. Ana ranking 1 semua alhamdulillah dari SD. Nah, Ana dikalahin sama orang Islam lagi, makanya apaan sih Islam gitu kan. Makanya ya dari situ nggak ada kepikiran dari awal SD SMP itu untuk gue harus masuk Islam, nggak ada. Bahkan dari kata benci mungkin bisa dikategorikan. Benci ya, udah terpatri bahwa Islam adalah agama yang harus dibenci. Karena berbeda dibanding agama yang lain. Kalau kita lihat dari segi ibadah, dari segi makanan dan kulturnya itu berbeda banget. Iya, Masya Allah. Nah, kemudian Mas Hansen nih kenal Islam, tahu Islam itu seperti apa, kemudian tertarik dengan Islam melalui Wali. Kemudian apa yang terjadi sampai kok mau memeluk Islam sebagai agama gitu? Ya dari pertama lagu Wali, kedua juga sekolahan. Semenjak SMK sih sebenarnya, Ana mulai tertarik dengan Islam. Ya tadi yang Ana bilang di awal, mulai timbul rasa pertanyaan apa sih Islam gitu kan. Semenjak Ana dikalahkan sama salah satu teman Ana, Ahwat kebetulan, yang tadinya Ana juara 1 setiap di kelas, itu Ana dikalahkan dengan salah satu Ahwat yang dia tidak pernah belajar, cuma baca Quran, murojaah dan lain-lain. Sedangkan Ana mati-matian harus belajar untuk menggapai suatu peringkat pada saat itu. Dengan gampangnya dia menggeser Ana karena dia kagak belajar gitu kan. Dari situ, wah kenapa nih Islam gitu kan. Ya dari situ mulai belajar dan akhirnya pada saat SMP, Bapak Ana pindah ke Bandung pada saat itu, dan orang tua Ana pindah ke kampungnya sendiri di Cibinong pada saat itu. Meminta tolong kepada kakak sepupu Ana untuk dicarikan sekolah pada saat itu. Allahu alam dengan, ya alhamdulillah dengan nilai yang baik lah pada saat SMP. Nggak tahu kenapa Allah mengarahkan Ana ke sekolah SMK PGRI 1 Cibinong pada saat itu. Yang dimana Islamnya, kultur Islamnya kuat, dan kita sebagai Kristen minoritas kebetulan. Iya, minoritas, dan di situ Ana berluasa untuk belajar. Bahkan ada namanya rokris ya pada saat kalau di sekolah-sekolah. Kita rokris segala macam, tapi nggak tahu apa hati Ana malah ngelihatnya ke rohis. Bahkan dulu di SMK itu Ana adalah nonis atau kafir pertama yang ikut rohis pada saat itu. Masya Allah. Jadi Ana belum Islam, cuma karena saking sukanya dengan budaya-budaya Islam gitu kan. Ya udahlah, Ana daftar ke rohis gitu kan. Sampai
mudir ataupun ustadznya di sana tuh kaget. Antum serius katanya? Ya kalau nggak serius, Ana nggak mungkin menyampari ustadz gitu kan. Jadi setelah awal mula Ana mengenal Islam, dan kedua juga Ana dipercaya di SMK PGRI 1 Cibinong itu menjadi, Ana ikut OSIS pada saat itu, dan Ana terpilih dalam bidang pertama, yang dimana seharusnya pada saat itu bidang pertama itu adalah wajib seorang muslim koordinatornya, karena berkaitan dengan agama, keagamaan pada saat itu bidang pertama itu. Qadarullah Ana yang dipercaya, dan Ana harus profesional pada saat itu untuk mengemban amanah jabatan. Jadi semua agama Ana ikut. Dari pengajian, dari Kristen, kebetulan cuma Kristen dengan Islam pada saat itu ya. Jadi ya karena basicnya Islam sekolahnya, biarpun umum, ya Mbak Ana banyak belajar di situ gitu loh. Makanya tambah lagi, oh gini Islam, oh seperti ini Islam loh, gitu sih. Oh, nah pas mulai dari pengenalan, kemudian akhirnya masuk ya ke sebuah kegiatan Islami yang dinamakan Rohis lah di sekolah. Kemudian alasan apa yang menentukan ini kayaknya saya harus menjadi seorang muslim nih? Detik-detiknya seperti apa itu Mas Hansen? Di keluarga Ana itu ada namanya saat teduh kalau dalam keluarga Kristen. Saat teduh. Saat teduh, malam teduh. Di mana setiap malam itu kita merenung gitu ya. Merenung lah, muhasabah diri lah. Kita puji-pujian, nyanyi, baca Alkitab, bergilir. Ya kalau kita mentadaburi segala macam. Ya sampai Ana berpikir menemukan kejanggalan sih untuk Ana pribadi ya. Tentang ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab tersebut. Dan ketika kita mencari suatu ada kejanggalan, apa sih yang kita harapkan? Suatu pembahasan, suatu jawaban yang enak dong, yang masuk akal. Nah itu Ana tanyakan kepada pendeta Ana pada saat itu. Cuman Ana nggak dapat feel yang pertama, yang kedua mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Ana cuma dibilang, ya sudah apa yang sudah dikabarkan dalam Injil, antum imani. Kamu imani, kan jadi antum. Kamu imani gitu kan. Dan kalau kamu tidak mengimani, cuma dua perkataan pendeta itu. Pikul dosa, pikul salib. Selesai. Ya bagaimana antum sedang mencari suatu jawaban yang pasti, tetapi antum malah bukan mendapatkan suatu rangkulan yang enak, suatu jawaban yang bisa memuaskan hati antum, malah dijustifikasi. Ya sudah mengimani saja seperti itu gitu loh. Makanya dari situ, wah ada tidak beres nih gitu kan. Dari situ Ana mulai tetap ke gereja. Cuma hati Ana sudah tidak, separuh itu sudah tidak ada di situ. Berbeda ketika kita berada di lingkungan Islam pada saat itu, Ana Masya Allah sangat dirangkul. Ketika Ana bertanya yang bahkan menyudutkan, Ana tidak pernah dijustifikasi. Seharusnya kita malah khawatir ketika kita berada di suatu lingkungan yang bukan agama kita gitu kan ya. Iya, betul. Malah saya pribadi, Ana pribadi tidak merasa aman ketika berada di agama Ana. Yang ada malah dijustifikasi, sedangkan di agama luar ketika Ana menyebutkan pertanyaan-pertanyaan, malah dirangkul, malah dikasih suatu jawaban yang oh seperti itu ya. Ambigu gitu ya. Iya. Pokoknya imani, doktrin segala macam. Doktrin iya, suatu dogma yang Ana bilang. Pokoknya pendeta itu cuma dua. Pikul dosa, pikul salib, selesai. Tidak ada jawaban yang pasti pada saat itu. Ya itu yang membuat Ana yakin bahwasannya hati Ana bukan ada di sini. Karena bagi Ana agama itu pertama kenyamanan, baru bukti-bukti dalil yang benar-benar sahih gitu kan. Ayat Bible apa sih yang buat antum janggal pada saat itu? Ana lupa terdapat di ayat Alkitab mana. Karena Ana sudah semenjak Islam sudah melepas itu semua. Yang jelas di Alkitab itu pernah ada kata-kata Yesus itu diutus yang pertama untuk domba-domba tersesat Israel, bangsa Israel. Yang kedua, boleh dicek nanti, bahwasannya Roh Kudus melarang agama Kristus itu melewati Firegia ya kalau nggak salah ya, Asia. Lah sedangkan Indonesia Asia kan, berarti tidak boleh dong ajaran Kristus itu masuk ke Asia. Indonesia khususnya. Dan satu lagi adalah Yesus berdoa kepada Bapa, menangis.
Loh, katanya Bapak dengan Yesus itu satu. Ya kalau kita berpikir sehat, untuk saya pribadi ya, ketika bermain dengan kata-kata seharusnya segitu aja sudah masuk ya ke dalam logik dari seseorang ketika memang kita fair-fairan dalam kebenaran gitu loh. Makanya Anda bilang, ya buat apa kita menyembah sesuatu yang menyembah lagi kepada yang lebih hakikat yang lebih besar kalau kita bisa menyembah lebih hakikat lebih besar tanpa melalui perantara kan gitu. Menurut Anda Yesus itu perantara gitu kan. Buat apa kita menyembah Yesus sedang kita bisa menyembah Allah langsung tanpa perantara dari Yesus gitu loh. Langsung berdoa kepada hakikat yang besar dibanding hakikat yang perantaranya gitu kan. Itu sih yang Ana ituin pada saat itu. Nah, kemudian pas syahadat tuh gimana tuh momennya? Pas syahadat itu sebenarnya panjang Ana. Dari SMP Ana bersyahadat setelah lulus SMA pada saat itu 2017 awal. Itu panjang lah prosesnya sampai yang jelas Ana sebelum masuk syahadat itu Ana belajar dulu dalam Islam. Sampai suatu momen yang teringat itu dalam proses itu Ana sempat nyolong Iqra. Nyolongnya Iqra. Nyolong Iqra di masjid sekolah Ana. Karena Ana berpikir Ana tidak mau ketika Ana masuk ke dalam suatu lingkungan baru, Ana sangat bodoh. Ana tidak tahu punya dasar, Ana tidak bisa apa-apalah pada situ. Ana nyolong Iqra pada saat itu. Beda sekali ya teman-teman. Entah kenapa kalau kita dengar yang mualaf dibandingkan dengan murtadin ini jauh sekali gitu. Kalau murtadin ini selalu kesaksiannya itu adalah kesaksian yang memprovokasi. Kesaksian yang tidak menyejukkan. Kesaksian yang membuat orang jadi kesal. Ini kalau murtadin teman-teman. Saya juga bingung kenapa mereka membuat tim seperti itu. Ya, kalau menurut Saifuddin memang harus mereka buat. Karena memang donasi dan uang dari luarnya banyak. Yang ngomong Saifuddin ya, bukan saya. Bahkan Saifuddin mengangkat dirinya sebagai Bapak Murtadin Indonesia. Di mana dia punya mimpi untuk memiliki pasukan-pasukan murtadin di setiap daerah di Indonesia supaya bisa memurtadkan sebanyak mungkin umat muslim. Karena dia punya dendam pribadi. Dan itu memang dananya dari luar. Dananya dari luar, termasuk si Saifuddin dan Paul Jang ya. Terus juga kalau kita tarik sana tarik sini, ya mereka terafiliasi dengan Sam Semen, ya, terus juga J. Smith dan penghujat-penghujat lain yang ada di luar, termasuk si CP asli. Nah, mereka terafiliasi. Dewi Monyong dan sebagainya. Dan ini memang dibayar. Ini dibayar dan kita bingung juga sebenarnya. Kenapa Badan Intelijen Nasional atau BIN itu bisa kecolongan. Bisa kecolongan dan membiarkan Polycardus ini tumbuh begitu subur seperti jamur di musim hujan. Saya mengantongi banyak data teman-teman yang saya nggak tahu ya. Apakah kalau saya keluarkan ini akan membuat perubahan atau malah membuat lebih gaduh dan mengancam diri saya. Nah, jadi ini sebenarnya saya anggap sebagai kartu as, sebagai bargain saya, sehingga saya tahan dulu. Saya punya data siapa-siapa saja yang terlibat, pejabat-pejabat mana aja yang terlibat dalam mendanai Polycardus ini. Dan memang ini sangat terstruktur teman-teman. Walaupun mereka kelihatannya bergerak masing-masing, tetapi donatur mereka satu. Jadi donatur A ini menghubungi Lina Wijaya, ya, menghubungi Pak Bom Bom, menghubungi Wak Donat. Kesannya itu donaturnya ini orang, individual, padahal enggak, di belakangnya ada organisasi. Ya, mereka terafiliasi. Ngeri teman-teman. Ini mimpi mereka untuk menghancurkan Islam. Dan ini yang kita lawan. Ini yang kita lawan teman-teman. Dan perlawanan kita ya bukan hanya sekedar debat di medsos. Di lapangan kita harus kuatkan barisan juga. Itulah saya sangat bangga ya dengan yayasan-yayasan Islam yang bergerak di lapangan. Ya, contohnya Arimatea, terus juga ada Ayah Sofia, Mualaf Center Yogyakarta, Mualaf Center Indonesia, termasuk YPMA ya, Yayasan Pembina Mualafah Tauhid atau Geraha Mualaf, tempat Kodondi, ya, itu juga luar biasa perjuangan di lapangannya. Jadi memang kita harus
lebih konsen lagi untuk di lapangan ini. Kalau di medsos masih oke lah. Walaupun secara jumlah kita kalah, tapi bermunculan nih mujahidin-mujahidin baru medsos. Kita nggak kekurangan orang di medsos. Paling kualitasnya aja. Ya, kualitasnya yang harus ditingkatkan. Trainingnya, bagaimana kaderisasinya. Tetapi yang di lapangan ini kita masih kecolongan sekali. Misionaris itu gerilianya luar biasa. Karena memang ada yayasan-yayasan yang mendanai. Nah, contohnya pendeta Saifuddin ini kan didanai oleh Amerika, ya, organisasi di Amerika. Terus gurunya, pendeta Gilbert Lumondong, salah satu pendeta terkaya di Indonesia, donaturnya raksasa-raksasa semua. Nah, ini juga mendonasi nih kegiatan murtadin. Kegiatannya bukan supaya murtadin mengenal Kristen, supaya murtadin ini kehidupannya lebih baik, enggak. Murtadin ini dipakai untuk menyerang, untuk masuk ke pos-pos Islam, yang selama ini orang Kristen nggak bisa masuk. Nah, mereka pakai, mereka tanamkan kebencian-kebencian ini. Ini yang bahaya. Jadi mereka bukan hanya mengajarkan kekristenan, tapi mengajarkan kebencian. Mengajarkan supaya membenci agama Islam. Ini yang bahaya. Kalau cuma bicara agama, oke lah, ini cuma agama. Tapi ini kita nggak pungkiri, politik ikut bermain di sini. Politik untuk memecah belah Indonesia ikut bermain. Ini yang harus kita hati-hatikan, teman-teman. Dan sekali lagi, lewat video-video, konten-konten yang saya buat, saya berharap makin banyak yayasan-yayasan Islam yang ikut terjun. Konsen di bidang perjuangan ini. Konsen di bidang dakwah secara gerilya di akar rumput ini. Jadi targetnya itu bukan, oh, ini pihak Muslim, oke kita cuman ceramah di pihak Muslim, enggak. Perkenalkan Islam. Kita punya kewajiban menyampaikan. Tapi tidak boleh ya, memaksakan. Tidak boleh ya, menyuruh mereka pindah agama, enggak. Kita cuma sampaikan Islam itu seperti ini, bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan rasa adil, memberikan guideline, aturan yang jelas supaya kamu masuk surga. Bukan hanya kasih harapan palsu, bukan hanya melepas kamu terus bilang, ya yang penting kamu bagus-bagus ya, gunakan hukum kasih, saling mengasihi sesama kalian, tapi nggak ada panduannya. Nggak, di Islam kita punya panduan lengkap. Ini yang harus kita sampaikan. Inilah perbedaan kita. Bagaimana di Islam semua hukum lengkap, mulai dari kamu lahir, bahkan saat kamu masih dikandung, sampai kamu nanti meninggal, panduannya lengkap. Dan tidak ada ya, tidak ada yang bisa menyamai Islam dalam hal ini. Kenapa begitu lengkap? Ya supaya kita nggak salah jalan. Karena memang manusia punya kecenderungan untuk salah jalan. Silap dikit, nyasar dia ke kiri. Silap dikit berzina dia, teman-teman. Silap dikit gila uang dia, korupsi dan sebagainya. Islam memandu kita supaya jangan salah langkah. Itu perbedaan yang paling mendasar dan tidak akan kalian temukan, mohon maaf, di agama lain. Dan saya sudah membuktikannya. Hanya di Islam, panduannya begitu lengkap, dari kamu lahir sampai kamu meninggal. Untuk itu kita harus bangga, ya, kita harus bangga dengan Islam, dan sebagai bentuk kebanggaan kita, ya kita sampaikan. Jangan ngomong bangga tapi minder, malu untuk menyampaikan, malu untuk menyiarkan. Ini penyakit di Muslim. Salah satu penyakit kita adalah kita malu untuk menyiarkan. Malu untuk menyampaikan agama kita, agama yang lengkap. Kita ketemu teman-teman sebelah, kita termasuk nggak mau ngomong. Sedangkan mereka, wah gila teman-teman. Mereka ditanamkan di doktrin, setiap hari menginjil. Tiada hari tanpa menginjil, kan gitu. Tiada hari tanpa menginjil adalah visi mereka. Ini yang harus kita lawan. Tapi dengan cara yang benar. Ini dua-dua agama dakwah, teman-teman. Islam, Kristen, agama dakwah. Mari kita bersaing dengan sehat. Kita tunjukkan Islam itu seperti apa. Biarkan nanti orang yang menilai. Ya, mereka mau cari agama yang memberikan panduan dengan lengkap. Islam. Agama yang memberikan kebebasan, ya free will. Agama yang memberikan sensasi bisa bertemu Tuhan, mungkin sebelah. Ada sensasi seperti itu yang nggak bisa kita berikan ya. Di Islam, ya kita nggak menjanjikan yang begituan. Nggak menjanjikan, wah nanti kamu dijamah, ya kamu akan bertemu pribadi, lepas pribadi, dan sebagainya. Kita nggak. Kita, itu pengalaman masing-masing, ya kalau dapat syukur, tapi kita nggak akan menjanjikan kamu bisa bertemu gini, nggak. Nah, itu sebelah. Jadi biarkan orang yang memilih. Kan begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini.
Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.